Ya, kunjungan P3 ke kantor DPP PDIP siang ini membuat suhu politik makin memanas jelang pemilu 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerahkan hasil rapat pimpinan nasional bahwa P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Lantas bagaimana nasib KIB setelah P3 resmi mengusung Ganjar Pranowo? Mungkinkah Golkar dan juga PAN yang juga tergabung dalam KIB akan ikut merapat bersama P3 dan membentuk koalisi besar? Nah, kami akan membahasnya bersama Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore. Ya, Mas Toto, bagaimana Anda melihat Ya, pertemuan hari ini? Apakah koalisi P3 dengan PDIP sudah benar-benar matang? ya, yang jelas ini kan kelanjutan dari yang sudah dideklarasikan oleh P3 ya di Jogja, di Sleman kalau saya tidak salah beberapa hari yang lalu. Mhm. Dan kemudian hari ini diresmikan tanda kutip lah dengan datang ke PDI Perjuangan karena Ganjar adalah kader PDI Perjuangan dan dinyatakan resmi oleh Ibu Mega dan Pak Mardiono. Artinya ini sudah resmi kalau kita bicara secara formal walaupun janur kuningnya itu tetap pada saat nanti pendaftaran di KPU. Tetapi ini tidak mengejutkan sebetulnya. Dari awal saya selalu mengatakan pasca PDI Perjuangan, kalau ditanya partai mana yang paling mungkin untuk masuk dalam koalisi ini adalah P3. Kenapa? Mhm. Karena kita tahu dari selama setahun terakhir, kalau kita coba baca pemberitaan, sudah banyak DPW-DPW dari P3 yang sudah menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Bahkan sebelum PDI Perjuangan menyatakan sikap mengusung Ganjar Pranowo. Dan ditambah pula hubungan historis yang baik ya antara dua partai ini, bahkan kita tahu kantornya bersebelahan karena dua partai ini adalah dua partai tertua selain Partai Golkar yang masih tersisa sampai saat ini, dan memang juga memiliki kedekatan yang cukup baik dengan Ibu Mega sendiri. Jadi memang kalau ditanya partai yang paling tidak memiliki beban untuk menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan adalah P3. Dan Mhm. yang menarik kan adalah bagaimana kemudian membaca apakah sikap ini akan menjadi sikap dari KIB. Saya pikir kompleksitas dari Golkar dan PAN berbeda dengan P3. Kalau PAN cenderung juga beberapa DPW-nya menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Tetapi ada embel-embel tanda kutip kalau kita baca pemberitaan, mereka biasanya menyandingkan dengan sosok Erick Thohir sebagai cawapres. Sementara kalau Mhm. P3 tidak langsung mengajukan nama cawapres. Golkar menurut saya lebih sulit ketika Munas Golkar menyatakan memang sampai saat ini nama yang sudah diputuskan adalah Erlangga sebagai capres, sehingga kalau mereka ingin menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo, mereka membutuhkan sebuah Munas lanjutan terlebih dahulu untuk mencabut keputusan yang pernah diambilnya. Ya, Mas Toto, jadi bagaimana Anda melihat Golkar dan PAN terkait keputusan P3 mengusung Ganjar sebagai Capres 2024? Apakah KIB juga terancam bubar? Ya, kalau kita lihat dari awal saya selalu mengatakan yang namanya koalisi yang digadang-gadang jauh-jauh hari ini belum bisa dinyatakan sebagai koalisi pilpres, tapi Mhm. sebatas kongko-kongko politik saja, sering bertemu lah. Tetapi yang kita tahu faktor pengikat yang disebut dengan koalisi adalah ketika mereka sudah menyepakati nama capres dan cawapres. Dan itu tadi, kalau bicara mengenai spekulasi, menurut saya masih sangat terbuka kemungkinan PAN untuk menyatakan dukungan juga kepada Ganjar Pranowo. Walaupun kemudian bagaimana di panggung belakang ketika mereka menyertakan nama cawapres, apakah itu bisa menjadi hambatan atau sesuatu yang bisa disepakati misalnya seperti nama Mhm. Erick Thohir. Sementara untuk Golkar kalau kita lihat kan kecenderungannya memang tidak ada komunikasi yang cukup intens ya pasca deklarasi, apalagi pasca deklarasi dari PDI Perjuangan. PAN, saya lihat statement teman-teman PAN cukup terbuka terhadap Ganjar pasca deklarasi PDI Perjuangan, tapi Golkar yang kita lihat kan malah kecenderungannya Mas Erlangga bertemu dengan sosok-sosok yang berada dalam koalisi barisan lain. Bertemu dengan Pak Prabowo intens, kemarin bahkan ketemu dengan AHY. Saya menduga Mas Erlangga ketika sudah partainya memutuskan dirinya maju menjadi capres, walaupun surveinya tidak tinggi, sekarang mungkin sedang berusaha mencari barisan koalisi yang bisa menerima beliau sebagai cawapres. Sehingga itu Mhm. lebih mudah dijelaskan kepada konstituennya ya. Dan itu yang menyebabkan menurut saya kalau kita coba urutkan, PAN menurut saya masih mungkin untuk bergabung atau mengikuti jejak P3. Menurut saya kalau Golkar dengan tidak diberikan misalnya ruang untuk Mas Erlangga tidak diberikan minimal menjadi cawapres, menurut saya
bukan tidak mungkin malah Golkar akan bergabung dengan koalisi lain. Berarti memang belum pasti ya KIB ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai syarat P3 mendukung Ganjar sebagai Capres 2024 kan adalah jatah posisi Cawapres. Bagaimana Anda melihat syarat yang ditawarkan P3 ini? Saya tidak membaca syarat sih, mengajukan bahwa P3 berharap bisa mendapatkan posisi cawapres ya. Dan kalau kita lihat dalam deklarasinya juga tidak menyertakan ini sebagai syarat. Tapi tentu saja setiap partai berharap dan memang adalah sebuah keuntungan besar apabila P3 kemudian dalam kerjasama politik ini bisa menyertakan nama kadernya untuk menjadi cawapres. Kenapa? Biasanya kalau partai bisa menyertakan kader yang menjadi capres atau cawapres, mereka akan mendapatkan efek ekor jas atau efek yang akan diberikan dari hasil pilpres yang akan menaikkan elektabilitas dari partainya juga. Kita tahu P3 dalam beberapa pemilu terakhir cenderung mengalami penurunan dan salah satu upaya untuk bisa memberikan atau menjadi magnet elektoral baru atau dongkrak elektoral itu kan adalah ketika bisa menempatkan partai kadernya bisa menjadi seorang cawapres. Tapi kita tahu juga nama-nama kader yang ada sekarang kan tidak ada yang masuk misalnya dalam rentetan hasil survei. Yang menarik adalah kemudian misalnya menduga bagaimana Sandiaga Uno dengan rumor masuknya di P3, apakah itu bisa menjadi bagian yang akan masuk dalam skenario P3? Saya menduga seperti itu. Bukan tidak mungkin ketika nanti resmi Sandi masuk, mungkin akan diajukan namanya menjadi cawapres dari P3. Nah, Mas Toto, beberapa waktu lalu kan memang Ganjar Pranowo sempat menyatakan bahwa mengenai cawapres dari P3 ini kan menjadi komunikasi antar politik nantinya. Nah, kedekatan historis yang dimiliki apakah ini juga akan menjadi pertimbangan Megawati? Ya sudah pasti ya, dengan mudahnya PDI Perjuangan menerima ajakan kerjasama dari P3, salah satunya disebabkan oleh hubungan historis tadi. Sama-sama sebagai partai yang tanda kutip tertindas pada masa Orde Baru, dan kita tahu juga dalam pemilu-pemilu kemarin pun hubungan ketika misalnya ketua umumnya Mas Gus Romi, hubungannya juga cukup baik secara personal dengan Ibu Mega. Jadi menurut saya aspek historis itu yang sangat memudahkan kemudian kedua partai ini bekerja sama. Tetapi ketika berbicara mengenai sosok cawapres akan bergantung pada nama yang akan diajukan. Dan kita tahu kerjasama politik dan koalisi ini kan tidak hanya berhenti pada dua partai mungkin. Kalau kita dengar tadi beberapa waktu lalu Mas Hasto menyatakan akan ada partai lain yang akan masuk. Tentu saja ketika sudah berbicara mengenai nama cawapres dibutuhkan kesepahaman dari partai-partai yang lain yang nanti akan masuk juga. Kalau PAN akan masuk, dugaan saya mereka akan mengajukan nama Erick Thohir. Andai kata P3 mengajukan nama Sandiaga Uno, tentu saja di situ kan akan terjadi sebuah pertarungan tanda kutip ya, kompetisi untuk menunjukkan mana sosok yang terbaik. Dan menurut saya dugaannya kalau memang kompetisinya akan ketat di antara para capres seperti terbaca di survei-survei, sosok yang bisa dianggap menjadi variabel komplementer mendongkrak elektabilitas capresnya, itulah yang akan terpilih. Mas Toto, kalau dari kacamata Anda sendiri, tanggapan Anda ketika nama Sandiaga Uno kerap disebut-sebut akan diusulkan sebagai cawapres, bagaimana? Ya dari awal sebelum Sandi tanda kutip ya memutuskan keluar dari Gerindra, sekarang digosipkan masuk di P3 pun sebetulnya namanya kan sudah sering didengar dalam bursa cawapres karena memang dalam berbagai rilis survei elektabilitas kita juga melihat nama Sandi ini selalu ada di posisi atas atau paling tidak bersaing dengan Ridwan Kamil di posisi nomor 1, nomor 2 karena dia punya investasi elektoral sebagai cawapres di tahun 2019 dengan Pak Prabowo sehingga image-nya tuh di mata masyarakat tuh udah tertanam ya sebagai sosok cawapres. Di sisi lain juga Sandi memang kalau disandingkan dengan Ganjar bisa jadi sebuah kekuatan variabel komplementer. Karena Sandi ini cukup kuat di daerah-daerah yang Ganjar agak lemah. Misalnya Sandi itu kuat di beberapa daerah di Sumatera. Sandi agak kuat di daerah Sulawesi misalnya. Sementara Mas Ganjar cenderung kuat di daerah Jawa dan di daerah-daerah minoritas. Jadi memang kalau hanya di atas kertas bersandingnya Ganjar dan Sandi ini bisa menarik. Tapi kan bukan hanya variabel itu yang akan menentukan. Bagaimana chemistry dari seorang Ganjar, apakah merasa cocok atau tidak. Bagaimana kesepakatan di antara ketua umum, saya pikir masih jauh perjalanannya dan dugaan saya penentuan cawapres di hampir semua koalisi atau bahkan semua koalisi itu akan saling mengintip koalisi yang lainnya dan mungkin baru akan diputuskan di masa-masa nanti injury time menjelang pendaftaran bulan Oktober.
Mhm. Nah, belakangan kan juga PDIP juga intens ya berkomunikasi dengan Partai Gerindra. Apakah ada kemungkinan PDIP, KIB, dan juga KKIR akan membentuk koalisi besar? Saya malah melihat intensitasnya tidak terjadi belakangan ya Hmm. antara Gerindra dengan PDI Perjuangan. Dulu lebih intens. Belakangan kan malah persaingan sepertinya terjadi ketika berbicara mengenai koalisi Pilpres. Karena di satu sisi akhirnya PDI Perjuangan memutuskan Ganjar, di sisi lain juga sudah memutuskan hanya akan menempatkan kadernya sebagai capres. Pak Mhm. Prabowo dalam beberapa kesempatan beserta teman-teman Gerindra juga sudah menyatakan hanya ingin menjadi capres. Dari sini malah kita bisa lihat sebenarnya dua poros kekuatan terbesar saat ini itu adanya di Gerindra dan di PDI Perjuangan. Karena kedua capres yang diusung oleh dua partai ini saat ini menempati dua survei posisi dua teratas dalam survei-survei. Mas Anies cenderung selalu ada di posisi ketiga dan angkanya cukup jauh begitu ya. Jadi kalau ditanya saat ini dan tidak ada perubahan yang berarti nanti terkait dengan elektabilitas Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, saya pikir kemungkinan bahwa kedua partai ini akan bersaing, berkompetisi dengan jagoannya masing-masing itu malah lebih terbuka. Hmm. Tetapi kalau dalam perkembangan beberapa bulan ke depan, di antara salah satu capres ini ada yang elektabilitasnya jauh melampaui nama yang lain, menurut saya bukan tidak mungkin akan ada koalisi yang bersikap realistis menempatkan jagoannya menjadi nomor dua. Mhm. Nah, terakhir Mas Oto, melihat peta politik ke depan, bagaimana prediksi Anda? Apakah akan ada 2, 3, atau bahkan 4 koalisi yang akan bertarung? Saya tetap menduga lebih mungkin terjadi poros tiga koalisi. Kalau tidak ada perubahan berarti dengan pola survei yang seperti sekarang, perimbangan angka antara Ganjar dengan Prabowo, ada Anies di peringkat ketiga, saya menduga tetap akan ada koalisi yang dibangun oleh PDI Perjuangan, koalisi yang dibangun Gerindra, dan koalisi yang akan dibangun oleh koalisi perubahan yang akan memajukan Anies Baswedan. Dengan catatan tidak ada tsunami politik atau kasus hukum dalam Mhm. konstelasi ini gitu ya. Tetapi kalau kemudian ada salah satu di antara Pak Prabowo atau Ganjar ada yang melejit nama elektabilitasnya dalam beberapa bulan terakhir, bukan tidak mungkin sesuatu yang disebut dengan koalisi besar itu masih terbuka kemungkinan terjadi, dan ketika itu terjadi, saya pikir akan muncul dua poros koalisi. Tapi sampai saat ini saya lebih menduga tiga poros koalisi yang lebih mungkin untuk terwujud ke depan. Baik, terima kasih Mas Yunarto Wijaya Terima selaku kasih, Direktur sama-sama. Eksekutif Selamat sore. Carta Politika Indonesia telah bergabung. Selamat sore.